Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjut untuk ikatan kimia part 4. Ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Nah, kemarin kita udah bahas ya. Di part 1 kita bahas mengapa sih atom-atom itu harus mencapai kestabilan gitu kan, elektron-elektron itu. Terus di part 2 kita bahas tentang ikatan ion, part 3 ikatan kovalen gitu ya. Nah, ini part 4 ini adalah bentuk molekul. Nah, apa sih yang menyebabkan bentuk molekul beda-beda ya? Alasan kenapa bentuk molekul beda. Ya. Nah, bentuk molekul berbeda itu karena dua teori ya. Pertama dari Weissenberg dan juga teori hibridisasi. Nah, kita bahas dulu dari Weissenberg. Weissenberg itu apa? Valence cell electron pair repulsion. Kata kuncinya di sini adalah tolakan dari pasangan elektron. Ya. Nah, tolakan-tolakan ini akan mempengaruhi sudut ikatannya gitu ya. Jadi bentuknya beda-beda. Nah, terus di sini sudut tolakan itu untuk pasangan elektron ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya PEB. PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Ini mulai dari yang tolakannya terkuat ya. Yang pertama, yang kedua, kalau dia combo PEB sama PEI. Ya, ini kalau dia PEB. Yang ketiga kalau dia PEI. Ya, jadi kalau dia semakin banyak PEB, ya PEB semakin banyak, itu berarti dia sudut tolakannya akan semakin kecil. Kenapa? Karena kalau pasangan elektron bebas sama ikatan ya, bebas itu berarti dia masih ada sisa di elektron yang tidak terpakai di atom pusat ya. Kalau kita ngomongin ini hubungannya sama ikatan kovalen ya. Kalau kemarin kovalen itu kita udah belajar ada yang namanya atom pusat. Atom pusat itu sebagai penyedia elektron. Nah, penyedia elektron ya. Jadi kita fokusnya di elektron di sekitar atom pusat. Ya, kenapa sih pasangan elektron bebas itu tuh kalau dia lebih banyak itu dia membuat sudut ikatan itu semakin kecil gitu ya. Jadi kalau kita buat ini ibarat misalkan orang di dalam lift gitu ya. Nah, ini ada tombol liftnya, ini ibaratnya atom pusatnya. Orang yang ada di dalam lift itu otomatis kan semua mau akses tombol lift ya. Nah, biasanya kalau orang di dalam lift tidak kenal, misalkan ada 2 orang di dalam lift, otomatis dia akan saling berjauhan ya. Berjauhannya bisa horizontal atau dia juga vertikal. Tapi kalau misalkan 3 orang di dalam lift, kalau dia 3 orang di dalam lift otomatis dia akan membentuk segitiga ya, biar dia saling berjauhan gitu. Karena kan kalau orang nggak dikenal pasti kan otomatis aja kan saling menjauh gitu. Nah, biar ruang geraknya itu lebih maksimal. Kalau misalkan 4 orang di dalam lift, otomatis dia terbagi menjadi 4 penjuru ya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia elektron bebas gimana? Elektron bebas itu ibaratnya orang ini ditambah bawa koper. Ya, misalkan dia ada koper nih. Nah, kalau orang itu bawa koper, otomatis kan orang-orang yang ada di sekitarnya pasti koper itu kan makan tempat ya, jadi makan ruang. Jadi otomatis ruang pergerakan orang-orang di sekitarnya itu akan semakin kecil ya. Makanya makin banyak PEB itu sudut ikatan yang terbentuk akan makin kecil. Nah, oke, sekarang kita ini dulu ya. Weissenberg itu dia ada A, X, E. A itu adalah atom pusat, X itu adalah pasangan elektron ikatan, E itu PEB. Ini udah dibahas di sebelumnya. Sampel misalkan CH4. Nah, pada CH4, C itu nomor atomnya 6, H itu 1. Ini kalau kita konfigurasi dia jadi 2, 4. Ini 1 ya. Berarti C itu dia butuh 4, H itu dia butuh 1. Nah, kemarin kita udah bahas yang jadi atom pusatnya berarti yang C. Berarti C letaknya di tengah-tengah ya. Terus ada H-nya 4.
ya kita gambar aja ya. Ini kita gambar aja biar jelas. Ya, C dia masing-masing dari H butuh 1, berarti sediaan 1 elektron di 4 penjuru. Ada H di sini. Ya. Terus masing-masing elektron dari H dia ada 1 elektron. Kita gambar elektronnya H. Ya, sehingga H itu duplet ya. C-nya itu oktet. Ya. Nah, ini berarti apa nih? Ada nggak di sini kombinasi semuanya elektronnya 1C dengan 1H ya. Berarti di sini dia punya pasangan elektron ikatan sebanyak 4. Jadi kalau kita buat dalam rumus Vespers berarti dia AX4 ya. Lagi misalkan NH3. N itu nomor atomnya 7, 2, 5. H itu 1 ya. 1. Berarti N-nya min 3. H-nya min 1. Otomatis yang jadi elektron pusat adalah N. Kita buat di sini. N, H-nya ada 3. Buat ya. 1, 2, 3. Masing-masing dari H butuh 1. N di sini punya 5 elektron. Berarti dia masih sisa 2. Ya, kita buat elektronnya si H. Pokoknya setiap ada bulat itu ketemuin aja sama X ya. Si atom dari temennya. Nah, dia di sini punya 1 elektron ikat bebas ya. Di sini Pb. Pb-nya sama dengan 1. Nah, PEI ini PEI semua ya. Nah, ini PEI-nya ada 3. Jadi kalau kita buat apa AX3E ya. AX3E. Nah, kita berikutnya kita akan bahas ya. Jadi tahu ya udah cara menggambarnya. Sekarang kita akan membahas tentang gimana dia. Nah, oke, kita tambahin di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah bentuk molekulnya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya dia ada AX2. X2 ini pada molekul CO2. CO2 kalau kita buat, ya ada C, O-nya ada 2. O itu langsung aja ya. O itu kan golongan 6, berarti dia masing-masing butuh 2. Sediain 2 elektron C buat O. C itu dia golongan 4, berarti dia butuh 4. Jadi karena di sini ada 2 O, masing-masing dari O akan ngasih 2 ya. Jadi kita buat 2, kunci dulu, dia udah oktet, gak nerima lagi ya kalau udah dikunci artinya. Terus O itu punya berapa elektron? O itu punya 6. Di sini udah kita gambar 2, berarti saya tinggal 4. Atau bisa juga kayak gini ya. Nah, ini dia karena dia balance ya, jadi dia membentuk suatu garis linier. Makanya di sini nama bentuk molekulnya adalah linier. Ya. Nah, terus selanjutnya BCl3. BCl3, B-nya berarti di tengah, Cl-nya ada 3. Ya, Cl itu golongan 7 ya. Cl itu golongan 7. Berarti kalau golongan 7 dia butuh 1, berarti B kasih 1 elektron. Sep. Nah, B itu golongan berapa? B itu golongan 3 ya. B itu golongan 3. Jadi, nah ini dia nggak oktet sih, pengecualian ini ya buat B ya. Oh ya, Cl itu dia punya 7 elektron ya. Ini baru 1, berarti masih ada 6. Nah, oktet ya. Nah, jadi di sini. Nah, nih kalau kita hitung B di sini, dia cuma 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Elektron di sekitaran atom pusat B itu cuma 6. Nah, ini namanya masuk ke dalam pengecualian oktet. Jadi, ini pengecualian oktet yang kurang dari 8 ya.
Jadi nanti di pengecualian oktet itu ada yang kurang dari 8, ada yang dia lebih dari 8. Ya, dia masuknya ke pengecualian oktet. Nah, kalau kita lihat di sini berarti semuanya elektron ikatan ya. Berarti di sini AX 3. Kalau ini tadi semuanya elektron ikatan ya, AX 2. Ini AX 3 ya. Sudut ikatannya terbagi 3 berarti ya. Kan kalau lingkaran itu 360 derajat. Kalau dibagi 3 berarti 120 derajat. Nah, kalau dia ada elektron bebas namanya polar. Karena di sini semuanya elektron B-nya berpasangan, berarti dia non polar. Jadi non polar itu ketika semua ada PeI, tidak ada PeB. Ya. Dan seterusnya nih, ya cara menggambarnya. Terus lagi contoh misalkan H2O ya, yang agak spesial. H2O atau kita bahas ini ya, pengecualian H2O dulu ya, ada O, ada H. Nah, di sini kan H masing-masing butuh 1, kasih 1. Ya, ketemuin sama ini elektron H ada 2 kunci. O di sini punya 6 elektron, baru digambar 2. Berarti dia punya 2 pasang elektron bebas. Nah, dia punya 2 PeB. PeB-nya 2, PeI-nya 2. Jadi di sini AX 2E2. Nah, tadi kita udah bahas kalau misalkan elektron bebas tuh ibarat kayak orang dia bawa koper di lift ya. Jadi dia otomatis makan ruangnya, space-nya dia akan lebih banyak sehingga tolakannya dia akan semakin besar. Ketika tolakannya makin besar, otomatis sudut ikatan yang terbentuk akan semakin kecil. Ini sudut ikatannya jadi kecil. Gitu ya. Nah, di sini dia ini kalau kita bandingin nih H2O itu dia paling kecil karena dia punya 2 PeB. Kalau di sini segitiga piramida ya, segitiga piramida itu biasa untuk yang ada elektron bebas ya. Jadi kalau elektronnya ada 2 bebas berarti segitiga bipiramida gitu. Nah, di sini cuman ada 1 elektron bebasnya. Jadi yang bawa koper cuma 1. Jadi sudut ikatannya lebih besar daripada yang bengkok yang punya 2 elektron bebas. Nah, ini semuanya elektron ikatan nih, nggak ada elektron bebas. Jadi dia sudutnya lebih besar. Nah, kalau dia ada elektron bebas, dia namanya polar. Kalau tidak ada elektron bebas berarti namanya non polar. Ya. Sekian untuk pembahasan kita ya, materi bentuk molekul dengan VSEPR atau valence shell electron repulsion ya, pi repulsion ya. Jadi dia ada tolakan dari elektron yang saling berpasangan ya, dimana ada pasangan elektron bebas dan ikatan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.